Teks 25 Kedatangan Tuan Besar. Sudah seminggu Rania berada di Bandung. Selama di rumahnya dia hanya duduk termenung di makam bundanya. Itu membuat pamannya Rendra tambah cemas melihat kondisi Rania. Sedangkan Angga sudah kembali ke kampusnya. Hari ini Rendra kembali melihat Rania duduk di dekat makam bundanya. Dia kemudian menghampiri Rania. Sudah cukup Rania seperti ini. Dia harus bicara dengan Rania. Rania, panggil Rendra. Iya paman, jawab Rania sambil berdiri dan berjalan menuju tempat pamannya. Ayo kita pulang, ada yang ingin paman bicarakan denganmu, ajak Rendra. Iya paman, jawab Rania. Mereka berjalan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Rendra mengajak Rania duduk di depan rumah mereka. Rendra diam sejenak, dia perhatikan keponakannya tampak kurus sejak bundanya meninggal. Apa kamu tidak ada niatan kembali ke Jakarta? Tanya Rendra mulai bicara. Rania belum tahu paman, jawab Rania. Dulu ketika bundamu masih hidup mungkin paman tidak akan menyuruhmu ke Jakarta. Tapi sekarang berbeda. Paman tidak ingin kamu terus larut dalam kesedihan. Mungkin dengan kamu ke Jakarta akan mengurangi rasa sedihmu, ucap Rendra. Tapi Rania tidak mau meninggalkan bunda paman. Entar kalau Rania pergi lagi makam bunda malah menghilang. Sama dengan Rania di Jakarta kemarin bunda pergi meninggalkan Rania tanpa diberitahu, jawab Rania bersedih matanya mulai berkaca-kaca kalau mengingat tentang bundanya. Biar paman dan bibimu yang menjaga di sini. Kami juga tidak akan pergi kemana-mana. Lagi pula bundamu juga tidak mau kamu terus seperti ini. Andai dia masih hidup, pasti dia akan sangat bersedih melihat kondisi kamu sekarang. Kamu seperti tidak ada semangat untuk menjalani hidup lagi, jelas Rendra sedih sambil menatap lembut keponakannya itu. Rani memang tidak ingin hidup lagi paman, semua jiwa Rania sudah dibawa bunda, jawab Rania. Setidaknya kamu hidup untuk kami yang masih menyayangimu. Untuk semua pengorbanan bundamu selama ini. Apa kamu ingin semuanya akan jadi sia-sia? Tanya Rendra. Rania terdiam mendengar ucapan pamannya. Dia hanya bisa mengelengkan kepala. Tidak, jawab Rania pelan. Rania yang paman kenal anak yang kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Karena kamu anak bundamu dan keponakan paman, ucap Rendra. Kalau Rania kembali ke Jakarta mungkin laki-laki itu akan terus mencari Rania. Rania tidak ingin bertemu dengannya, ucap Rania. Rendra mengerti kekhawatiran Rania. Tapi dia harus tetap membujuknya. Kamu tahu kenapa di belakang namamu ada huruf W? Tanya Rendra. Tidak paman, jawab Rania. Huruf W kepanjangan dari Wiratmaja. Nama dari keluarga ayahmu. Kenapa Retno masih menempelkan inisial itu di belakang namamu walaupun dia tersakiti? Karena Retno tahu kalau suatu saat dia meninggal. Dia berharap kamu bisa dirawat oleh ayahmu. Setidaknya kamu tahu keluarga dari ayahmu, jelas Rendra. Biarpun begitu Rania tidak berharap dia jadi ayah Rania, jawab Rania tegas masih memancarkan rasa benci. Terlepas semua yang terjadi, sebenarnya ayahmu adalah orang yang baik. Ketika paman diselamatkan oleh Tuan Besar Wiratmaja yang merupakan kakekmu. Paman dirawat dengan sangat baik. Bahkan paman disekolahkan di sekolah yang sama dengan ayahmu. Tapi tidak sekalipun ayahmu merasa iri dan menganggap paman lebih rendah darinya. Dia memperlakukan paman seperti saudara sendiri. Mereka tidak pernah menuntut balas budi dari semua yang mereka berikan sama paman. Hanya keinginan paman sendiri untuk berada di samping ayahmu dan melindunginya. Tuan Besar memiliki 2 putra. Mereka sama-sama baik. Tapi yang bisa mengelola perusahaan hanya ayahmu. Selain pintar dia sosok yang tegas dan bijaksana. Ayahmu juga sudah dihukum dengan dia tidak punya anak dari istrinya yang sekarang. Itu adalah sebuah hukum yang sangat berat bagi seorang pengusaha. Mereka berharap bisa memiliki anak supaya ada yang meneruskan usahanya. Anak bagi mereka ada sebuah harapan. Kalau sempat tidak punya anak, keluarga lain yang serakah akan berusaha mengincar posisinya. Mau tidak mau ayahmu akan mencari siapa penerus selanjutnya. Jadi paman harap kamu jangan sampai menderita hanya karena ini. Cukup paman dan bundamu yang selama ini menderita. Setidaknya pengorbanan kami tidak sia-sia, jelas Rendra.
Rendra adalah orang yang sportif. Dia akan mengatakan yang sebenarnya walaupun dia marah dengan orang itu. Dan dia juga bukan orang yang mudah memaafkan kalau keluarganya tersakiti. Rania diam lagi. Dia memikirkan semua ucapan pamannya. Hatinya sekarang masih bimbang. Di sisi lain dia tidak ingin membuat pamannya bersedih. Di sisi lain dia juga belum mau bertemu Gunawan lagi. Apa kamu tidak merindukan Radit? Goda Rendra ketika masih melihat Rania ragu. Apa maksud paman? Tanya Rania malu. Pipinya merona merah mendengar pertanyaan pamannya. Kamu tidak usah pura-pura bodoh. Paman tahu kamu menyukai Radit, jawab Rendra tersenyum. Rania mustahil bisa bersama Pak Radit paman, jawab Rania tertunduk. Kenapa tidak bisa? Tanya Rendra. Karena Pak Radit sudah punya orang yang dijodohkan dengannya, jawab Rania. Oh, hanya karena itu keponakan tersayang paman bimbang. Setelah kamu mengetahui siapa ayahmu, paman rasa tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Radit juga tahu masalah ini, jelas paman. Tapi Rania tidak ingin memakai nama keluarga darinya, jawab Rania. Biarpun kamu tidak memakai status dari keluarga ayahmu. Paman yakin Radit tidak akan menjadikan anak Hendra sebagai istrinya, ucap Rendra. Kenapa paman bisa seyakin itu? Tanya Rania heran. Waktu kakekmu dan kakek Radit membuat perjanjian dari perjodohan ini. Paman yang menemani kakekmu sekaligus sebagai saksi. Isi dari perjanjian cucu yang akan dijodohkan itu adalah anak pertama dari Gunawan dan Surya. Biarpun kamu tidak mengakui keluarga ayahmu, paman rasa Radit akan menjadikan ini sebagai alasan untuk penolakannya terhadap anak Hendra. Apalagi dari yang paman lihat Radit juga menyukaimu, jelas Rendra yakin. Kalau dia memang menyukai Rania, kenapa sejak dia kembali ke Jakarta tidak pernah menghubungi Rania? Ucap Rania pelan sedikit sewot. Hehe, tadi malu-malu tapi diam-diam kamu menunggu kabar darinya, goda Rendra lagi sambil tertawa. Ih paman jangan gitu, Rania kan jadi malu, jawab Rania tersenyum sipu. Mungkin dia sedang sibuk, selama di sini pasti banyak pekerjaan yang menumpuk karena ditinggalkannya, jelas Rendra. Iya paman, jawab Rania. Terus gimana keputusan kamu? Tanya Rendra serius. Biar Rania pikirkan malam ini, jawab Rania. Paman harap kamu mengambil keputusan yang tepat, ucap Rendra. Iya paman. Terima kasih untuk semuanya, paman memang yang terbaik. Paman seharusnya yang layak menjadi ayah Rania, kata Rania. Ketika mereka sedang berbicara, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumah. Rendra dan Rania bertanya-tanya siap yang datang. Ketika melihat orang yang keluar dari mobil Rendra diam terpaku. Air matanya seketika menetes. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ternyata selama ini kamu bersembunyi di sini Rendra. Ternyata selama ini kamu bersembunyi di sini Rendra, ucap orang yang keluar dari mobil. Rendra tidak menjawab. Air matanya menetes melihat orang itu. 25 tahun yang lalu dia masih kuat dan gagah. Sekarang bertemu sudah tua rentah dengan tubuh rapuh ditopang sebuah tongkat untuk berdiri. Dengan langkahnya yang gontai dia berjalan mendekati Rendra. Apa kamu tidak menyuruh saya masuk? Atau kamu tega melihat tubuh tua ini berdiri lama di luar? Tanyanya lagi. Lidah Rendra terasa keluh, bahkan untuk mengucapkan satu kata pun susah. Orang yang selama ini sangat ingin dia temui sekarang berada tepat di depannya. Tuan besar, hanya itu kata yang keluar dari mulut Rendra dengan pelan. Ternyata yang datang adalah Wiratmaja papanya Gunawan sekaligus kakeknya Rania. Rania heran melihat pamannya. Tidak biasanya paman Rendra diam tak berkutik di depan orang. Yang Rania tahu pamannya selama ini akan berani bicara kepada siapapun. Walaupun dia seorang petani lawan bicaranya pasti akan merasa tertekan kalau bicara dengannya. Siapa orang tua ini sampai paman begitu segan dengannya, batin Rania. Wiratmaja melirik ke arah Rania yang berdiri bengong melihat pamannya. Dia sedikit terkejut melihat wajah Rania yang begitu mirip dengan bundanya. Kebetulan Rania sedang tidak memakai kacamatanya. Tapi dengan cepat dia menetralkan keterkejutannya. Ternyata kamu memang mirip sekali dengan Retno. Sangat cantik seperti pinang dibelah dua, ucap Wiratmaja tersenyum lembut ke arah Rania.
Kemudian dia masuk ke dalam rumah biarpun Rendra tidak mempersilahkannya. Sopir yang mengantarnya ingin ikut masuk, tapi dengan gerakan tangan Wiratmaja melarangnya. "Siapa dia, Paman?" tanya Rania sambil menepuk pundak Rendra yang masih bengong. Dia penasaran kenapa orang tua itu tahu dengan bundanya. Rendra tidak menjawab. Dia segera menyusul Wiratmaja masuk ke dalam rumah. Karena pertanyaannya tidak dijawab, Rendra mau tidak mau Rania juga ikut masuk. Wiratmaja sudah duduk di kursi. Dia bersandar santai seolah rumah itu miliknya. "Kenapa kamu tidak membawa saya ke sini? Padahal kamu tahu saya punya cita-cita hidup dengan tenang sebagai petani di tempat seperti ini. Tapi kamu malah menikmati ketenangannya sendiri," ucap Wiratmaja lembut. Tapi Rendra masih diam sambil berdiri tidak jauh dari Wiratmaja duduk. "Kenapa kamu diam? Apa dengan bertambahnya usia daya bicaramu berkurang?" tanya Wiratmaja lagi. "Maaf saya Tuan," ucap Rendra mulai mencoba bicara. "Kenapa kamu minta maaf? Apa kamu melakukan kesalahan kepada saya?" tanya Wiratmaja. "Seharusnya saya yang mengunjungi Anda. Tapi sekarang malah Anda yang datang jauh-jauh mengunjungi saya," ucap Rendra. "Apa salahnya orang tua mengunjungi anaknya?" kata Wiratmaja lembut. Rendra kembali meneteskan mata ketika mendengar ucapan Wiratmaja. Dia tidak pernah berubah. Walaupun waktu telah lama berlalu tapi sikapnya masih sama seperti yang Rendra kenal dulu. "Tidak Tuan," jawab Rendra serak. "Apa kamu tidak akan memperkenalkan saya kepadanya? Sepertinya dia ingin tahu siapa saya," tanya Wiratmaja sambil melihat Rania. "Rania, dia adalah kakekmu," ucap Rendra melihat ke arah Rania. Rania terkejut, ternyata orang tua ini adalah kakeknya. Dilihat Rania walaupun wajahnya sudah tua tapi tidak mengurangi kewibawaannya. Pantas saja Paman begitu segan dengannya. "Mengapa dia ke sini?" batin Rania. "Rania nama yang indah. Apa kamu tidak mau menyapa kakekmu ini?" tanya Wiratmaja lembut. Tapi Rania masih tetap diam. Ketika dia mengingat rasa bencinya kepada keluarga ayahnya, dia jadi enggan menyapa kakeknya. Rendra yang melihat Rania masih diam, tahu kalau Rania masih menyimpan rasa benci kepada keluarga Wiratmaja. "Kenapa Anda sampai datang jauh-jauh kemari Tuan? Padahal kondisi Anda sedang tidak sehat," ucap Rendra mengalihkan pembicaraan. Kalau bukan karena anak bodoh itu belum juga bisa membawa cucu saya pulang, saya tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini. Dia bahkan tidak tahu kalau saya ke sini. Dan sampai di sini cucu saya malah tidak mau menyapa." Hati orang tua ini sangat sedih, jelas Wiratmaja. "Saya bukan cucu Anda," jawab Rania tegas. "Rania," tegur Rendra. "Hehe, tidak apa-apa Rendra. Semua juga salah saya tidak mencari kalian selama ini. Dan membiarkan kalian menderita," potong Wiratmaja sedih. Rania masih tidak bergeming. Dia tidak terpengaruh dengan kata-kata penyesalan dari kakeknya itu. Yang dia ingat hanya penderitaan yang dialami bundanya selama ini. Dari sorot mata Rania, kakeknya tahu kalau Rania sangat membenci keluarganya. "Rendra, bagaimana kalau kamu ikut saya kembali ke Jakarta?" tanya Wiratmaja. "Maaf Tuan, saya hanya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sini dengan istri dan menjaga makam adik saya," jawab Rendra. "Kalau kamu tidak ikut saya, cucu saya yang cantik ini juga tidak akan ikut ke Jakarta," ucap Wiratmaja. Rendra terdiam bagaimana menjawabnya. "Biarpun Paman pergi dari sini saya akan tetap di sini menjaga Bunda," jawab Rania tegas. "Tapi kalau saya suruh Rendra menjual semua tanahnya di sini gimana?" tanya Wiratmaja. "Saya yakin Paman tidak akan mau," jawab Rania. "Apa kamu yakin? Bagaimana menurutmu Ren?" tanya Wiratmaja tersenyum. Dia tahu Rendra tidak akan pernah menolak permintaannya. "Kenapa Anda harus memaksa kami? Apa semua orang kaya suka sekali memaksakan kehendaknya, tanpa memikirkan orang lain?" tanya Rania dengan menatap tajam ke arah Wiratmaja. Yang ditatap hanya tersenyum saja. Rendra malah tambah pusing dengan kakek dan cucu yang sama-sama keras kepala. "Kalau kamu mau ikut ke Jakarta, maka Paman dan tanah ini aman," jawab Wiratmaja. "Kenapa Paman diam saja?
Apa paman akan mengikuti semua yang dikatakan orang tua bangka ini? Tanya Rania mulai emosi. Dia kehilangan kesabaran. Dia juga takut kalau sampai makam bundanya tergusur gara-gara pamannya mengikuti perintah Wiratmaja. Rania, jaga bicaramu, ucap Rendra tegas. Haha, saya suka sebutan tua bangka darimu cucu, kata Wiratmaja tertawa. Ternyata cucu perempuannya ini sangat keras kepala dan tidak takut dengan apapun. Mengingatkan dengan dirinya dan Gunawan ketika muda. Ya, habisnya paman diam saja, jawab Rania pelan. Wiratmaja yang melihat Rania patuh sama Rendra. Dia tambah yakin untuk membawa Rania, dia harus membujuk Rendra. Bukan begitu nak, seperti yang paman ceritakan sebelumnya. Tuan besar pernah menyelamatkan nyawa paman waktu kecil. Dia juga merawat paman sampai besar. Bagi paman dia sudah seperti orang tua kandung paman sendiri. Tapi sampai sekarang paman belum bisa membalas budinya. Jika sekarang dia meminta nyawa paman akan memberikannya. Karena itu janji yang paman ucapkan ketika dia menolong paman, jelas Rendra lembut. Rania hanya diam mendengar ucapan pamannya. Dia tahu kalau pamannya sudah berjanji pantang baginya mengingkari. Saya tidak akan minta nyawamu. Tapi yang saya minta supaya cucu saya kembali ke Jakarta, ucap Wiratmaja. Kenapa Anda terus memaksa saya ke Jakarta? Tanya Rania. Karena kamu cucuku. Dan seharusnya kamu berada di mana kakekmu ini berada, jawab Wiratmaja sambil tersenyum.